السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya lah. Acara demi acara yang kita lakukan mulai dari ba'da salat Jumat sampai hari ini, Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Dan kita tentu sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya majlis seperti ini, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan, dan itu betul-betul memompa dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus dalam dakwah ila Allah, kita ada lebih 40 hadis yang telah disampaikan oleh guru kita dalam daurah ini, yang betul-betul membuat kita merasa sangat kurang sekali dalam keimanan kita. Banyak lagi yang harus kita pelajari, banyak orang-orang yang harus kita dakwahi. Dan majlis-majlis seperti ini adalah majlis yang menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya majlis ilmu itu adalah taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melalui taman-taman surga, maka singgahlah. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, halakuh dzikir, yaitu majlis-majlis yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memberikan selalu kepada kita petunjuk. Sungguh dahulu jangankan kita, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami teringat neraka dan surga, sampai-sampai kami seperti melihat neraka dan surga itu berada di hadapan kami. Namun ketika kami keluar dari majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami bergaul dengan istri dan anak-anak kami, sibuk dengan berbagai urusan, kami pun jadi lupa. Ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang penulis wahyu, yaitu Hamzalah, beliau mengatakan demikian, apabila mereka berkumpul bermajlis ilmu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka seakan-akan melihat neraka dan surga di hadapan mereka. Namun ketika mereka berpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibuk dengan urusan dunia, mereka lupa dengan surga dan neraka. Ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi dengan kita. Kalau hidup kita ini tidak dihiasi dengan iman, ilmu dan amal, sungguh hidup kita hidup yang tiada berguna. Sudah sepantasnya bagi seorang mukmin itu menghiasi kehidupannya dengan iman, ilmu dan amal.
Kalau kita jarang-jarang hadir di majelis ilmu, jarang-jarang mendengarkan ceramah, hanya sibuk dengan pekerjaan, dengan urusan dunia, sampai kapan kita akan demikian? Lihatlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Walladzi nafsi biyadihi in law tadumuna ala ma takuna 'indi wa fi dzikri la sahafatkumul malaikatu ala furshikum wa fi turuqikum." Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian mau mendawamkan istiqamah dalam beramal sebagaimana keadaan kalian ketika berada di sisiku, dan kalian terus mengingat-ingatnya, maka niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidurmu dan di jalan yang kalian lalui. Ikhwani fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Umar bin Khattab pun ketika kurang rasanya iman dia dan para sahabatnya mereka, maka Umar pun mengatakan, "Halumu nazdada imanan." Kemarilah kita tambah iman kita. Ikhwan fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Demikianlah bagaimana pentingnya kita menghadiri majlis-majlis seperti ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melimpahkan karunia-Nya kepada kita untuk istiqamah hadir di majlis ini. Lihatlah bagaimana perjuangan seorang dai dalam mendakwahkan al-Islam, dalam mendakwahkan tauhid sampai ke pelosok negeri. Berat ya ikhwan, sangat-sangat berat. Itulah seorang pejuang. Maka balasan bagi seorang pejuang itu tidak main-main. Balasannya surga Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saff. Surah As-Saff. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, wahai sekalian orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian tijaratan tunjikum min azabin alim, sebuah perdagangan yang menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan engkau berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri kalian. Dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Lihatlah bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, berkorban harta, berkorban jiwa. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian berjihad, berjuang di jalan Allah. Sebagaimana yang telah kita dengarkan bahwasanya dakwah ilallah adalah jihad. Makanya kita mujahid dakwah, berkorban harta, berkorban jiwa. Namun ingat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Ikhwani fillah, semoga Allah merahmati kita. Demikianlah rangkaian daurah yang telah kita lalui. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kesempatan kita untuk selalu mengikuti daurah-daurah seperti ini ataupun kajian-kajian Islam yang bermanfaat untuk iman kita. Iman itu kalau tidak dicas
Berkata Ustaz Abdul Rahman, iman kita serasa dicas lagi, semangat kita serasa dipompa lagi. Demikianlah seharusnya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan. Jazakumullah khairan, terkhusus bagi guru kami yang telah berjuang untuk terselenggaranya daurah ini, dan juga kepada ustaz-ustaz, kawan-kawan yang telah menyempatkan hadir dalam daurah ini. Kami memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam daurah ini, yang akan kita evaluasi untuk waktu yang selanjutnya. Semoga lebih bermanfaat, tidak hanya untuk kita yang berada di sini, tentu bagi kaum muslimin seluruhnya, secara umumnya. Mungkin demikian rangkaian daurah kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.